warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bincang-Bincang Akademia. Kali ini di episode hari ini kita kedatangan bintang tamu yang baru dan tentunya masih terkait dengan Ormawa dan Dema, Sema seperti itu. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Fakultas Tarbiyah ya. Dari Tarbiyah. Dan kalau kemarin sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian kita sudah kehadiran juga bintang tamu dari Faksi, ada Asni dan Hasniati dan Afni ya. Dan kali ini kita ada kedatangan juga nih salah satu dari perwakilan, bukan salah satu ya, ada 2 orang sih. Jadi salah satu perwakilan dari Dema dan salah satu perwakilan dari Sema, dan kebetulan yang hadir adalah ketuanya ya. Masing-masing adalah ketua Sema dan ketua Dema. Nah, seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait organisasi kemahasiswaan dan tentunya siapa mereka di balik dari Dema dan Sema untuk kepengurusan tahun ini tentunya ya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Di samping kanan saya siapa, di samping kiri saya siapa. Di samping kanan saya boleh perkenalan dulu mungkin. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rismal. Biasa juga disapa Rismal. Saya dari Ketua Dema Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Ya, sekarang alhamdulillah masih menjabat sampai sekarang. Prodi apa kalau boleh tahu? Saya dari Pendidikan Agama Islam. Dan semester 7. Semester 7. Ini jawabnya kayak apa ya? Wants to be a millionaire. Semester berapa? 7. Prodi apa? Pendidikan Agama Islam. Oke, relax. Jadi di podcast ini kita lebih berbincang-bincang secara fleksibel, santai. Jadi memang karena bintang tamunya juga mahasiswa, jadi tentunya kita bawaannya santai. Kaum milenial ini pasti ada banyak ide yang perlu juga kita tuangkan di sini, dan kemudian nanti bisa jadi inspirasi juga buat para penonton Bincang-Bincang Akademia. Nah, di sebelah kiri saya boleh perkenalkan dulu dirinya siapa? Jadi perkenalkan, nama saya Hafiz. Jadi saya diamanahkan sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Dan saya dari Prodi Takdis Matematika, masih semester 7. Masih semester 7. Ya. Masih, kenapa pakai kata masih? Karena masih menggelut di semester 7. Masih semester 7. Ya. Oke. Berarti tadi kita sudah dengar ya, ada Risman dari PAI dan kemudian ada siapa tadi? Hafiz itu kan namanya bagus sekali. Hafiz dari Tadris Matematika. Nah, Hafiz dan Risman, tentunya sebelum kita bahas tentang Ormawa yang ada di Fakultas Tarbiyah atau yang biasa disingkat Faktar, tentunya mungkin penonton Bincang-Bincang Akademi mau tahu apa sebenarnya alasan kalian sehingga kalian tertarik ikut organisasi. Apa yang menjadi motivasi kalian untuk berorganisasi? Boleh Hafiz duluan? Oke, terima kasih. Jadi mungkin ada beberapa sih alasan yang mengapa saya masih menggelut di bagian organisasi. Yang pertama adalah kemungkinan saya masih ingin mencari suatu pengalaman, mencari teman sebaya di sana. Teman sebaya. Jadi mungkin juga salah satu dari ini Ketua Dema merupakan teman sebaya saya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena mulai dari semester 1 sampai sekarang saya terus bersama beliau. Dan sekarang juga sama-sama diamanahkan sebagai ketua. Nah, jadi itu mungkin salah satu ya mengapa sih saya tertarik untuk ikut suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah saya juga ingin mencari beberapa pengalaman tentunya, seperti saya kemarin di sini pada saat semester 3, alhamdulillah saya juga diamanahkan sebagai ketua HMPS Takdis Matematika, dan di sini lagi saya ingin mau lagi cari hal yang baru. Jadi saya ingin mencoba ini lagi ketua senat. Ternyata kalau misalkan kita melihat pandangan dari ketua HMPS itu, ketua Dema dan Sema itu dia agak berbeda sih. Jadi itu mengapa saya sangat tertarik lagi ingin bergelut lagi di Sema ini, karena adalah beberapa pengalaman yang saya dapatkan karena dalam cara tugas maupun wewenang haknya itu berbeda dari Sema, berbeda dari Dema, berbeda dari Dema. Jadi saya ingin mencoba hal tersebut. Jadi saya ingin mencoba hal baru semasa saya masih bisa bergelut dalam dunia organisasi. Mungkin itu. Ya. Jadi ada hal-hal baru yang mungkin masih
memicu rasa penasarannya Hafiz, kemudian mau mencoba pengalaman baru tersebut dan akhirnya memilih untuk tetap terjun di organisasi. Nah, kalau dari Risman sendiri gimana? Ya, jadi kalau dari saudara saya tadi yang di samping mengatakan bahwa itu adalah rasa mencari pengalaman. Nah, kalau saya sendiri merasakan mesti ada timbul rasa penasaran terhadap anak organisatoris. Nah, beliau ya pernah bersama-sama kami di semester 1 dan pernah pada saat semester 3 menjadi ketua HMPS. Saya pun juga pernah menjadi ketua HMPS Pendidikan Agama Islam pada masa itu. Dan sekarang kita diberikan amanah walaupun berbeda sifatnya. Satunya sifatnya legislatif dan saya sendiri sifatnya eksekutif, di mana merupakan kita menganggap organisasi ini merupakan penunjang akreditasi dengan untuk mengembangkan minat dan bakatnya mahasiswa, khusus mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Jadi awalnya seperti itu. Ya, timbulnya rasa penasaran. Yang kedua adalah tetap mencari pengalaman walaupun hal yang berbeda dan sifatnya yang berbeda. Berarti memang dari awal kalian punya rasa atau hasrat ya untuk mencoba hal baru, dan kemudian ternyata selama menjalani perannya di organisasi dan menjabat sebagai ketua masing-masing, ketua SEM dan ketua DEMA, tentunya kalian mendapatkan hal-hal baru yang dipelajari. Iya. Nah, menariknya ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan apa yang saya sudah tanyakan juga di pengurus sebelumnya yang sudah hadir di kesempatan ini. Sebenarnya kan kalau kita menjalani peran sebagai bagian dari organisasi dan di sisi lain kita juga menjalani bagian peran kita sebagai seorang mahasiswa yang harus menjalani aktivitas akademik, itu biasanya kadang keteteran salah satu di antara, entah itu salah satu di antaranya ataupun ya dua-duanya tidak fokus kan tentunya. Nah, kalau kalian sendiri cara membagi waktu, time managementnya seperti apa untuk menjalani peran dua-duanya ini? Mungkin Risman dulu boleh? Iya. Kalau kita berbicara tentang hal seperti itu, artinya kita mengarah tentang bagaimana cara memanajemenkan waktu, manajemenkan event. Karena di organisasi itu kita jadi pelajari dan diajarkan oleh bagaimana caranya membagi waktu yang skala prioritas. Nah, apa skala prioritas itu? Artinya kita berada di tengah-tengah antara organisatoris dan akademisi. Jadinya kita sampai sekarang ini bisa dikatakan alhamdulillah dari segi akademik dan dari segi organisatoris sudah banyak sekali yang kita lalui. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu. Cara baginya adalah bagaimana memilih skala prioritas, bisa memilih yang mana ranah ini organisatoris dan mana ranah akademisi. Tapi pernah nggak ada pengalaman berbenturan? Pernah. Pernah. Iya. Atau sering? Sering sekali. Sering ya. Pernah, selalu sering. Iya. Yang mana nih? Sering sekali. Namun ya begitu. Jadinya alhamdulillah kita selalu mendapatkan solusi yang jalan. Oke. Itu ya berarti yakin. Yakin. Bahwa dengan menggunakan skala prioritas semuanya bisa diselesaikan. Yakin. Karena masing-masing punya koridornya masing-masing, Iya. punya bagiannya masing-masing. Iya. Nah, kalau dari Hafiz sendiri gimana? Ya, mungkin agak mirip sih dengan apa yang disampaikan dari saudara di sana ya. Salah satunya itu manajemen waktu, kemudian bagaimana caranya kita memprioritaskan hal tersebut. Bahkan seringkali terjadi ada hal yang harus dikorbankan. Nah, itu mengapa saya mengatakan demikian. Walaupun kita harus memprioritaskan suatu hal yang lain, tetap ada yang dikorbankan, walaupun itu pengorbanannya itu walaupun tidak saya katakan banyak sih ya, walaupun sedikit ya tetap masih dikatakan korban. Misalnya kalau misalkan ada rapat-rapat dalam pertemuan para ketua-ketua, kemudian kita juga ada dulu perkuliahan. Jadi di sini ya tentunya harus ada yang dikorban. Di sisi lain kita mempunyai amanah dan di sisi lain juga kita memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa. Jadi tentunya masih adalah hal yang diprioritaskan, kemudian perlu juga adanya pengorbanan. Jadi walaupun kita sebagai anak organisatoris kemudian akademisi, nah tentunya ya harus kita usahakan prioritaskan bersama-sama, dan tentunya dan bakalan tentu ada harus ada yang dikorbankan. Begitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya setuju ya, karena ketika kita menjalani dua hal atau bahkan lebih dari itu, kita harus mengorbankan salah satunya. Jadi yang namanya trade off itu pasti ada. Jadi mengorbankan salah satu di antaranya. Tapi menariknya mungkin bagaimana cara menyampaikannya jika memang yang pada kondisi itu ya tadi berbenturan antara kegiatan di kampus, organisasi maksud saya, dan juga kegiatan akademis. Bagaimana cara menyampaikan ke dosennya minta izin kalau misalnya pas lagi kuliah atau lagi apa?
Ada nggak pernah pengalaman seperti itu? Ya, kalau saya sih mengenai kalau ada rapat, misalnya ada rapat pertemuan ketua-ketua, saya maksudnya tetap saya jalani dulu akademis saya. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Karena dalam struktural organisasi itu ketua ada yang namanya wakil ketua. Jadi kalau misalkan saya tidak sempat datang, didelegasikan ya? Saya sampaikan kepada wakil saya untuk menghadiri hal tersebut. Jadi tetap saya menjalankan sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa, tetap juga terjalankan di sisi lain tanggung jawab yang satunya. Tapi ini dialihkan kepada oleh wakil saya. Jadi tidak semuanya ketua harus pergi ya, begitu maksudnya. Tetap ada struktural yang berjalan, ada ketua, wakil ketua, sekretaris. Kalau misalkan wakil ketua tidak bisa, ada sekretaris tidak bisa, ada bendahara dan seterusnya. Tetap ada harus selalu saling koordinasi sama pengurus. Oke, berbicara tentang koordinasi dengan pengurus, saya jadi pengen tahu apa sebenarnya kesan selama bergabung di organisasi. Karena kan notabene-nya kalau kita menduduki posisi sebagai ketua, kita cuman nggak ngatur 1-2 orang, 1-2-3 orang, 1-2-3 orang pun itu punya persepsi, punya pemikiran yang berbeda, punya pola yang berbeda, dan ngaturnya pun nggak mudah. Nah, kalau semacam ketua SEMA maksud saya, atau ketua DEMA, bagaimana mengatur orang-orang yang ada di bawahnya, dan apakah pernah ada kesan yang sangat membekas gitu? Iya. Boleh mungkin diceritakan dari Ismail? Ya, kalau saya dari pribadi, kacamata saya pribadi, selalu ada hal itu yang terjadi antara pro dan kontra. Nah, kalau ini kita hadapi hal seperti ini, artinya kita berbicara tentang peluang dan tantangannya sebagai anak mahasiswa organisatoris. Nah, kira-kira apa peluangnya anak organisatoris? Yang pertama adalah salah satunya dari skill, yang kedua kreativitas, yang ketiga adalah intelektual. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang tantangan ini banyak sekali yang betul-betul bermacam-macam tantangannya. Yang pertama adalah apatis. Nah, apatis ini adalah acuh tak acuh terhadap organisasi. Sedangkan kalau kita berpikir ketika koordinasi ini yang salah langkah, artinya dari atas sampai ke bawah, ketika dari atas sudah salah, dari bawah ya ikut salah. Nah, itulah dibilang koordinasi. Nah, kalau masalah tentang apakah banyak yang leko-leko koordinasinya, nah itu sekiranya sudah menjadi kebiasaan atau bisa katakan hal yang wajar karena dinamika organisasi. Ya, karena itu sudah memang hal yang mutlak terjadi karena tidak pernah ada kepengurusan yang memang sempurna. Karena makanya dikatakan ada dibilang peluang dan tantangan sebagai anak organisasi. Mungkin seperti itu. Kalau kesan-kesan sendiri, apakah pernah selama menjabat sebagai ketua DEMA, apakah ada kesan tertentu yang mungkin pernah diingat kenangan? Jadi ya kayak macam kenangan yang paling berkesan begitu. Iya. Kalau kita bicara tentang kesan, dari awal semester sekarang pada saat menjabat menjadi ketua HMPS sampai sekarang tetap ada kesan dan pesan. Kalau saya pribadi, kesan saya hanya ada di pikiran saya. Saya tidak bisa ungkapkan secara teori karena dipikirkan saja, dirasakan, refleks. Nah, cuma bisa saya katakan itulah dibilang dinamika organisasi. Oke. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dari Hafiz? Ya, kalau saya mungkin karena ini merupakan saya sebagai ketua SIMA merupakan suatu hal yang baru karena ini dalam tugasnya itu agak berbeda. Nah, karena kami berada di dalam ranah legislatif. Nah, jadi kemudian dalam kepengurusan sanat juga itu ya cuma 15 orang. Nah, jadi tentunya apalagi ini semuanya hanya semester 7, jadi banyak sekali lah tantangan pastinya yang saya alami. Tapi di sini saya bagaimana caranya saya bisa selaku ketua, bagaimana caranya bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman pengurus saya, kemudian bagaimana cara saya bisa mengerti mereka bahwa memang masa-masa sekarang memang kita memang fokus dalam tahap penyelesaian, tapi ya tetap saya sampaikan bahwa ada tanggung jawab yang mestinya kita harus geluti ini. Jadi mungkin salah satu kesan saya dalam selama menjabat jadi ketua SEMA itu adalah ketika saya pada saat bagaimana cara bahasakan itu. Apa itu habis? Kami bisa bahasakan ya. Pada saat ketika adalah rapat dengan teman-teman, kemudian pada saat itu cuma pengurus yang datanya. Kemudian dari teman-teman juga itu maksudnya jarang yang mengkonfirmasi, jadi itu mungkin kayak adalah semacam hal yang saya agak berbeda saya rasakan karena tidak ada konfirmasi sebelumnya ke kita. Jadi mau dia apa?
tetap mungkin saya hanya berpikir positif begini, bahwa mungkin ada tugasnya di kemudian tidak sempat mengkonfirmasi kepada saya dan jajaran inti pengurus inti lainnya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang pengurusan Senat Pengurus Fakultas Tarbiyah itu tetap harmonis sama teman-teman, tetap saling menjaga silaturahminya. Ya walaupun sempat kemarin ada kejadian-kejadian hal yang mesti ya di sini saya tidak bisa ungkapkan, tapi pastilah ada dalam setiap organisasi, adalah dinamika atau hal-hal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Mungkin itu saja, Kak. Oke, jadi intinya tadi dari Hafiz sebenarnya bagaimana tetap berpositif thinking jika memang ada konflik yang terjadi dalam kepengurusannya di bawah keanggotaannya, dan itu dia kalau tetap positive thinking itu insya Allah kita juga terpengaruh, tidak merasa bahwa kita dikecewakan, tapi ya ketika kita berpositive thinking tentunya ada hal-hal yang kita bisa petik hikmahnya. Oke, mungkin dia lagi kerja tugas atau mungkin ada urusan lain yang lebih penting dan tidak sempat mengabari. Nah, menariknya juga karena di masa kepengurusan yang sebentar lagi akan berakhir ya, di akhir tahun ini Desember, kalian berada di masa kepengurusan di tengah-tengah masa pandemi. Nah, tentunya kalau dari Dema sendiri pasti akan ada berdampak pada program-program yang dijalankan. Nah, boleh diceritakan mungkin program apa saja yang ada di Dema Tarbiyah Faktar, dan selama menjalankan program-program tersebut apa saja kendalanya dan bagaimana menghadapinya, seperti itu. Iya. Ya, kalau kita berbicara tentang program kerja, alhamdulillah walaupun di tengah-tengah pandemi di awal-awal mungkin program kerja itu agak sedikit berbeda pada saat program kerja di akhir-akhir. Karena mesti kental sedikit ya, mesti dikatakan kental sedikit ya. Yang pertama yang kami lakukan pada saat itu, kita mengadakan yang namanya pelatihan administrasi dan dialog kode etik. Sebenarnya ini program kerja yang berbeda, cuma kita satukan karena melihat kondisi yang sekarang kita tidak boleh terlalu banyak mengambil waktu, makanya kita memberikan jeda namun disatukan. Pelatihan administrasi ini kita libatkan dari seluruh mahasiswa tarbiyah yang menjadi fungsionaris Fakultas Tarbiyah dari segi HMPS begitupun Dema. Nah, yang kedua dialog kode etik. Nah, ini yang sangat penting sekali. Kenapa kita adakan dialog kode etik? Ini yang sangat penting untuk mahasiswa baru. Begitupun mahasiswa-mahasiswa sebagai panutan, ini dikatakan fungsionaris anak kelembagaan dalam fakultas. Nah, adapun juga yang kita biasa lakukan adalah pada saat biasanya bulan Ramadan, kita lakukan lingkar tarbiyah. Apa yang dilakukan lingkar tarbiyah? Di sini kita mengadakan semacam bagi-bagi takjil, misalkan kita buka bersama seluruh mahasiswa tarbiyah. Karena yang saya katakan tadi adalah sifatnya kita eksekutif, penunjang akreditasi, begitu pun minat dan bakat. Artinya minat dan bakat ini tidak mesti kita pungkiri melibatkan sifat peduli kita, sosial kita. Tetap kita libatkan. Nah, terus ada pula program selanjutnya yang biasa kita lakukan adalah ada program kerja semacam ini minat dan bakat juga ya, Tarbiyah Star Competition. Tarbiyah Star Competition. Iya. Kan apa ini sebenarnya kegiatannya? Kegiatannya ini adalah semacam biasanya disebut di sekolah itu adalah perseni. Nah, kalau kita adakan ini kompetisi antar himpunan, antar prodi. Jadi semua prodi-prodi kita libatkan dalam kegiatan ini, walaupun dari segi kompetisi seni, olahraga, ilmiah. Kita libatkan, bahkan kita aja adakan semacam lomba karya tulis ilmiah atau karya kreativitas dari daur ulang limbah. Sudah berlangsung atau sudah lama? Sudah lama ya? Pada saat bulan 5 kalau tidak salah, ke bulan 8 kita mengadakan hal itu, kita satukan lagi. Karena begini, saya di Dema Fakultas itu selalu mengadakan kegiatan, selalu 2 program kerja satu kegiatan. Saya tidak pernah bedakan karena saking banyaknya program kerja kami yang mau menunjang akreditasi dan minat dan bakatnya mahasiswa, kita selalu satukan bagaimana caranya program ini bisa berhubungan, keterkaitan. Nah, itu. Terus yang selanjutnya yang baru-baru kita lakukan ini adalah seminar pendidikan nasional. Nah, ini lagi sehubungkan lagi dengan kegiatan tarbiyah ya. Kita juga mengadakan tarbiyah Go Social Real Action. Kita satukan di mana kegiatan ini, seminar pendidikan nasional ini, ketika hari pertama kita pembukaan lanjut seminar. Nah, pesertanya siapa? Dari seluruh nasional, seluruh Indonesia. Bahkan kita buka offline sama online. Kita buka. Nah, offline-nya itu dari siapa yang datang? Dari kampus-kampus yang ada di Sulawesi. Ada dari Bone, Palopo yang datang. Sedangkan kalau dari online mungkin dari kampus-kampus yang menyeberang. Artinya kayak Kalimantan ataupun dari misalkan Papua
karena kan banyak sekali kampus yang berbasis Islam. Terus yang terakhir tadi kita adakan baru-baru ini itu tadi yang saya katakan tarbiyah Go Social Action. Ini kegiatan sesuai basic dari fakultas sendiri, pendidikan. Kita ke desa-desa yang betul-betul tidak mempunyai jaringan, yang anak-anaknya tidak dikatakan kurang menyentuh bangku pendidikan. Kita di sana bagaimana caranya, walaupun hanya 1 minggu, kita fungsikan waktu kita, manfaatkan waktu kita untuk berbagi kepada adik-adik yang di sana dan masyarakat. Jadi bukan hanya adik-adik saja yang diajar pendidikan, bahkan orang tua juga kita libatkan. Ya, artinya dari segi religius, budaya, pendidikan, semua kita libatkan di sana. Jadi mungkin itu yang terakhir yang kami lakukan, karena dekat-dekat ini bisa ada lagi program kerja terakhir yang untuk kegiatan akhir kepengurusan. Yang biasanya dikatakan namanya tobat ya, tobat. Singkatan dari Ya, apa ya? tobat. Nah, ini banyak sekali mahasiswa baru yang salah menangkap artinya tobat. Dia kiranya tobat adalah kita mau kasih tobat orang. Padahal kegiatan ini ada kepanjangannya. Tarbiyah untuk generasi hebat. Tarbiyah untuk generasi hebat. Ini hampir sama dengan latihan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Jadi kemarin itu kita kampus baru-baru mengadakan Tosca, artinya latihan kepemimpinan khusus mahasiswa IAIN. Nah, kalau ini kita lingkup fakultas. Cuma namanya kita ubah jadi tarbiyah untuk generasi hebat. Tobat. Iya, tobat. Nah, mungkin itu saja, karena kalau masalah-masalah program kerja biasa timbul ketika dekat-dekat pi. Ya. Karena ada dikatakan jenis program kerja itu ada 3 sebenarnya. Program kerja wajib, unggulan, sama tambahan. Ya, ini biasa yang tambahan menjadi tiba-tiba muncul. Ya, mungkin seperti itu, Kak. Nah, kata orang katanya biasanya yang dadakan yang jadi. Yang dadakan yang jadi. Iya. Oke, kalau dari Hafiz sendiri? Ya, kalau misalkan kita melihat dari basicnya kita dari SMA, yang mungkin maksudnya tidak terlalu menunjang agregasi program dari SMA itu sendiri, karena kami di sini adalah wilayahnya legislatif. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang legislatif, ya adalah salah satunya mungkin terkait dengan undang-undang kemahasiswaan fakultas. Jadi program pertama yang kami laksanakan pada saat itu setelah kami laksanakan raker adalah ini sih bukan program dulu pertama yang kami lakukan, itu adalah rapat koordinasi. Nah, dalam rapat koordinasi di sini ya kami menyampaikan kepada para HMPS dan DEMA bagaimana sih jalur koordinasi yang ada di Fakultas Tarbiyah, khususnya kelembagaan yang ada di Fakultas Tarbiyah. Jadi pada saat itu kami menyampaikan mulai dari masalah administrasinya, bagaimana bentuk jalur koordinasinya, bagaimana penyampaian kegiatannya ke kami sebagai SEMA dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kami juga melaksanakan yang namanya sosialisasi undang-undang. Nah, dalam sosialisasi undang-undang ini kami mensosialisasikan undang-undang kepada HMPS dan DEMA. Undang-undang tersebut itulah undang-undang yang disahkan kemarin pada saat kepengurusan SEMA tahun 2020. Jadi kami mensosialisasikan bahwa inilah undang-undang yang diterapkan di ranah Fakultas Tarbiyah. Jadi pada saat itu ya alhamdulillah inisiatif dari para HMPS dan DEMA turut andil dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau misalkan kita SEMA itu kalau berkegiatan tidak pernah melibatkan semua mahasiswa. Kami tidak pernah melibatkan. Jadi gimana biasanya? Kami cuma melibatkan para fungsionaris yang ada di HMPS dan DEMA, baik itu dari pengurus inti dan intinya skala kepengurusannya mereka. Itu pun kalau misalkan kita minta peserta cuma maksimal paling banyak itu 4 orang setiap HMPS maupun DEMA. Jadi membantu kegiatan. Iya, karena memang kita ini sebagai sanatnya kita kerja di belakangnya DEMA. Karena ya, memang sisi lain DEMA itu sebagai eksekutif, kita sebagai legislatif. Jadi yang mendorong DEMA dari belakang ya SEMA. Nah, tapi ada yang mengatur DEMA, tentunya adalah melalui dari undang-undang kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah. Jadi bukan saja yang ditujukan kepada DEMA, itu juga ditujukan kepada HMPS. Kemudian juga ada yang namanya program kerja rapat dengar pendapat. Nah, ini namanya RDP. Dalam RDP ini kita lagi membahas tentang undang-undang. Jadi di sini kami lagi meminta perwakilan-perwakilan dari HMPS dan DEMA. Kami ingin mendengar bagaimana sih setelah disosialisasikan undang-undang kemarin, kita lagi laksanakan RDP. Dalam RDP ini kami mau melihat bagaimana sih pendapat-pendapatnya mereka. Jadi kami ingin mendengarkan pendapat-pendapat mereka tentang undang-undang yang berlaku di kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah.
Jadi tentunya pada saat RDP itu kami laksanakan selama 3 hari, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tentunya banyaklah pendapat-pendapat yang disampaikan kepada kami terkait dengan lembaga kemasan fakultas tarbiyah, bagaimana caranya kita bisa menjadikan ini semua lembaga-lembaga yang ada khususnya di fakultas tarbiyah. Jadi kemudian juga ada namanya LPJ. Nah ini LPJ mungkin sering sekali jadi polemiknya ini dari HMPS dan DEMA. Jadi LPJ ini kami laksanakan semuanya 2 kali. LPJ setengah kepengurusan, kemudian nantinya menjelang akhir kepengurusan. Dan alhamdulillah kemarin pada saat LPJ setengah kepengurusan, alhamdulillah LPJ yang disampaikan oleh HMPS dan DEMA itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang kami sampaikan kepada mereka, sesuai dengan apa yang kami sampaikan kepada mereka, sesuai dengan administrasi yang mereka lakukan selama ini. Berapa dana yang mereka gunakan selama setengah kepengurusan ini, ya berapa kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, dan tentunya apa-apa saja. Kemudian juga seringkali juga kita laksanakan yang mana rapat evaluasi bulanan. Nah, mengapa kami seringkali melaksanakan ini? Karena kami ingin melihat bagaimana sih kinerja dari HMPS dan DEMA selama 1 bulan ini. Nah, evaluasi itu diadakan per bulan? Per bulan. Itu untuk tarbiyah saja atau mungkin SMA di fakultas lain juga mengadakan hal yang sama? Sepengetahuannya Hafiz. Ya, untuk saat ini cuman fakultas tarbiyah yang melaksanakan rapat evaluasi bulanan. Nah, ini juga pada saat terakhir kami tidak masukkan ini, tapi pas mungkin dapat ide. Bagus mungkin karena kita sebagai eksekutif ini tentunya harus selalu mengawasi, mengevaluasi apa-apa yang kurang dari. Kalau misalkan ada polemik di dalam HMPS maupun dalam kepengurusan, itu tentunya harus berkiprah kepada kami. Setidaknya kami bisa memberikan solusi lah apa yang menjadi supaya apa yang menjadi yang terbaik lah untuk bagi mereka. Karena kita sebagai SMA itu memang sebagai cuma mengawas gitu kinerja mereka, kemudian sebagai jalan penengah kalau misalkan ada masalah dan sebagainya. Kemudian ini juga sebelum kami keluar KPM, kami juga yang laksanakan yang namanya dialog kepemimpinan Fakultas Tarbiyah. Nah, dalam dialog ini kami melibatkan semua para petinggi yang ada di Fakultas Tarbiyah. Tapi pada saat itu kami laksanakan dialog, ya dekan Fakultas Tarbiyah berhalangan, jadi yang ada cuma wakil dekan 1, wakil dekan 2, kemudian kaprodi, para pensiuner Fakultas Tarbiyah ada. Dan dapat masukan banyak ya, banyak. Dan tentunya ada ada masukan yang sangat bagus pada saat dalam kegiatan tersebut. Apa itu? Nah, yaitu adalah kami ingin mencetus yang namanya koperasi mahasiswa. Karena melihat dari sini, melihat dari wilayah institut itu sendiri, belum ada koperasi mahasiswa. Baik itu dari Fakultas Tarbiyah, Faksi, PB, FUAD belum ada. Jadi di sini kami dalam hasil dialog tersebut, ya, yang diutamakan itu yang itu terkait dengan Kopma, koperasi mahasiswa. Tapi sampai sekarang belum terlaksana karena pas 2 hari atau 3 hari setelah pelaksanaan dialog, kami langsung KPM. Ya. Baru pulang kemarin tanggal berapa? Ya. Baru penarikan. Kemudian lagi ini kami lagi mau PPL, sudah pelepasan. Jadi karena dari kepengurusan SMA itu keluar sebuah baik itu KPM dan PPL, jadi belum kita laksana sebaik mungkin. Tapi dan kami usahakan itu dari SMA, DEMA dan PES ingin sekali mencetus itu koperasi mahasiswa. Itu sangat bagus bagi baik itu dari dosen, baik dari mahasiswa, karena kalau misalkan ada koperasi mahasiswa, kita juga bisa berwirausaha di dalamnya. Jadi dana-dananya nantinya hasil dari dana tersebut kita bisa gunakan ke kepengurusan HMPS dan DEMA untuk dilaksanakan pada saat berkegiatan. Dan nantinya satu lagi mungkin itu kegiatan terakhir kami sebelum LPJ nantinya. Jadi LPJ itu kemarin Kak. Oh, LPJ. Ya, LPJ tinggal LPJ MAM yang akan kami laksanakan. Jadi sekarang kami di sini kita sampaikan kepada pengurus, silakan kalian fokus kepada KPM dan PPL-nya. Jadi kami adakan dialog kemarin itu sebelum KPM dan PPL supaya tidak ada beban nyaman mereka nanti melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi lepas nih. Jadi sekarang lagi kita fokus kepada PPL dan tentunya tetap juga ya, harus
berkiprah pada tanggung jawab kita sendiri. Oke, baik. Jadi kita doakan sama-sama semoga inisiasi dari Hafiz yaitu membentuk koperasi mahasiswa bisa terwujud, dan melalui kesempatan ini juga mungkin Hafiz ingin meminta dukungan ketika nantinya koperasi mahasiswa akan direalisasikan seperti itu ya. Baik, Hafiz dan Risman, sebelum kita mengakhiri sesi ini saya mungkin akan meminta closing statement untuk keduanya. Jadi apa saja yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang maba mungkin yang baru ingin memulai berorganisasi, atau mungkin teman-teman yang saat ini berada di kepengurusan Risma, dan mungkin penonton yang mungkin berasal dari perguruan tinggi lain dan melihat apa saja yang perlu mereka lakukan ketika berorganisasi. Silakan closing statement dari Risma. Iya. Jadi secara pribadi yang saya katakan tadi, yang pertama artinya sebagai mahasiswa memang perlu ada dalam peluang dan tantangan. Ya, yang pertama. Karena teman-teman kalau bukan dari kita, yang dari penerus-penerus nantinya, generasi, siapa lagi yang menjadi prinsip ke depannya? Ya, siapa lagi penerus? Nah, jadi kira-kira teman-teman untuk adik-adik mahasiswa baru, begitu pun sampai ke depannya nanti mahasiswa-mahasiswa yang akan datang, silakan tanamkan dalam diri Anda bahwa organisasi itu bukan sebagai penghalang untuk menjadi karir. Sebenarnya organisasi itu merupakan salah satu tambahan, bisa dikatakan jembatan untuk menjadi penunjang karir kita. Ya, karena ketika saya mengatakan bahwa organisasi juga sangat penting, saya berani tanggung jawab. Karena saya berani jamin, karena saya karena buktinya saja bisa katakan IPK dari segi akademik atau segi organisatoris semua bisa dikatakan alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Karena di tengah-tengah, jadi saya tidak katakan bahwa kita hanya fokus sebagai anak organisasi, kita fokus sebagai akademisi, tapi usahakan kita berada di tengah-tengah antara akademik dan organisatoris. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Risman. Kalau untuk Hafiz sendiri? Kalau saya sih tetap mungkin closing statement dari saya, tetap kita saling beriringan, berjalan ke kanan kiri, bukan kanan dan kanan terus. Maksudnya apa? Jangan organisasi, begitupun dengan sebaliknya, jangan akademik. Jadi macam kita bisa organisasi. Dan kalau misalkan mau lihat sekarang, saya dari pengalaman saya, mulai dari semester 1 sampai sekarang, saya sudah mulai bergelut di organisasi. Semester 1 saya sudah menjadi wakil ketua HMPES pada saat itu, sekaligus pengurus HMJ. Semester 3 saya menjadi masih ketua. Semester 5 alhamdulillah sebagai ketua SEMA. Dan alhamdulillah kalau misalkan mau melihat dari dalam sistem akademik, ya alhamdulillah luar biasa. Karena kalau misalkan ya mungkin saya tidak sombong ini ya, karena IPK saya itu sombong sedikit juga, seharusnya dipertanggungjawabkan boleh. Ya, karena IPK saya itu masih 4,0 sampai sekarang. Oh, sekitar 4,5. Ya, 5 titik dolar. Karena saya selalu menjalankan prinsip begini. Karena ada hal yang kita tidak dapatkan di perkuliahan. Jadi kita harus mencari sendiri. Di mana kita mencarinya, yaitu di organisasi. Nah, mengenai public speaking atau berbicara tentang ilmu umum, kami tidak dapatkan di dunia perkuliahan. Kami dapatnya itu di organisasi. Jadi ya untuk maba juga silakan kalian ikut organisasi, karena jangan pernah berpikir bahwa organisasi itu adalah penunjang atau salah satu perusak dari akademiknya kalian. Tidak, jangan sama sekali pernah berpikir begitu. Jadikanlah organisasi itu sebagai penunjang karirnya kalian, sebagai penambah wawasannya kalian, sebagai bentuk pengalaman yang akan kalian cari di dalamnya. Jadi ya luar biasa lah itu organisasi. Dan tentunya jangan lupa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Iya, boleh dilupakan ya. Oke, mungkin itu saja, Kak. Baik, terima kasih dari Risman tadi sudah mengungkapkan bahwa tantangan dan dinamika dalam berorganisasi tetap ada, dan bagaimana kita menyikapinya itu adalah kunci dari penyelesaian tantangan tersebut ya. Dan dari Hafiz sendiri sudah mengungkapkan bahwa jangan sampai, kemudian sama sih kurang lebih ya, jadi jangan sampai organisasi dipikir atau dipersepsikan sebagai penghalang dalam dunia akademisi ya. Jadi jangan sampai seperti tadi yang Risman sampaikan bahwa keduanya saling bergantian, ada yang maju sebelah kanan maju dan sebelah kiri lagi
maju kemudian seperti itu. Nah, menarik sekali perbincangan kita hari ini karena kita cukup tahu banyak tentang organisasi di Tarbiyah dan terutama program-program yang dijalankan oleh DEMA dan juga oleh SEMA dan dengan fungsinya sebagai kontrol atau pengawas ya terhadap teman-teman di bawahnya. Nah, mungkin untuk pemirsa Bincang-Bincang Akademia, kita perlu tahu juga bahwa keduanya merupakan salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi di bidang akademik. Kalau tadi saya dengar behind di sini katanya di sebelah kiri saya Hafiz itu sempat menjuarai beberapa perlombaan ya tingkat nasional ya, sempat meraih medali emas. Untuk apa itu? Olimpiade apa? Olimpiade matematika, Olimpiade matematika dan meraih emas. Ya, alhamdulillah ya. Nah itu dia, jadi saya rasa apa yang sudah diraih Hafiz, pencapaiannya itu membuktikan bahwa organisasi tidak menghalangi. Seperti yang Risman bilang tadi, justru organisasi itu yang membackup ya. Jadi apa yang tidak didapatkan di akademi misalnya tadi seperti yang Risman rasakan bahwa belum ada nih kita dikasih materi public speaking di perkuliahan, tapi di organisasi kita terjun langsung untuk jangankan belajar teori tentang public speaking langsung terjun untuk berbicara di depan umum, langsung praktek, iya. Dan saya kira itu tadi adalah bentuk salah satu pencapaian, jadi pembuktian bahwa organisasi tidak menghalangi akademik dari prestasi yang ditorehkan oleh saudara Risman. Baik pemirsa Bincang-Bincang Akademia, sebelum saya mengakhiri bincang-bincang kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir dalam kesempatan ini, dan saya mau kasih applause buat keduanya. Luar biasa, mereka betul-betul punya prinsip yang perlu kita tiru ya. Mereka tetap menjalani akademik sebagai seorang mahasiswa di kampus, tapi juga tetap konsisten seperti tadi di awal disampaikan oleh Risman. Ya Risman ya? Risman. Oke, di awal katanya jangan kita melihat skala prioritas, jadi dilihat yang mana yang lebih diutamakan. Nah saya kira apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman dari Fakultas Tarbiyah kali ini dari SEMA dan DEMA bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan pengetahuan tentang berorganisasi seperti apa. Baik, saya tutup Bincang-Bincang Akademia kali ini dengan ucapan hamdalah dan sampai jumpa di Bincang-Bincang Akademia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.